Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita masih mendapatkan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam yang masih ada pada kita. Kenikmatan yang paling mahal dan yang bisa kita jadikan satu-satunya andalan kelak ketika kita melanjutkan perjalanan hidup kita yang masih panjang. Karena kita baru melewati dua fase, yaitu alam rahim dan alam dunia. Masih ada alam barzah yang kita tidak tahu berapa lama, apalagi alam akhirat nanti. Jelas kita membutuhkan iman dan Islam ini. Maka kita gunakan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menjaga, mengawal, dan mengobati hati yang sakit supaya iman kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan yang simpel adalah kiamat tidak akan terjadi kecuali turunnya Dajjal ke dunia ini. Dalam sebuah riwayat kita tahu bahwa Dajjal itu di dunia selama 40 masa. Yang mana di hari pertama Dajjal di dunia serasa 40 tahun. Kemudian 4 bulan dan seterusnya. Kalau hari ini Dajjal turun, berarti kiamat tahun 2065. Yakin masih hidup sampai tahun 6025. Itu baru Dajjal turun. Belum Nabi Isa dan Imam Mahdi. Itu masih ditambah 7 tahun lagi. Setelah itu baru ada dukhon, matahari terbit dari barat, masih lama Pak. Ya. Jadi kalau hari ini kita meninggal, apa yang kita andalkan kalau bukan iman dan takwa yang ada pada kita? Maka sekali lagi kita harus bersyukur terus, dan setiap momen pengajian bahkan Jumatan selalu kita diajak untuk bersyukur kepada Allah. Jadi itu bukan semata-mata hiasan bibir semata-mata ya, tapi benar-benar harus kita jaga. Ada warning dari Rasulullah SAW, ada hambaku yang di waktu pagi beriman, tahu-tahu sorenya kafir. Ada ya seperti itu. Ada yang hambaku sorenya kafir, paginya beriman, atau dibalik, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Tapi kemarin sore barangkali kita masih terjaga imannya dengan melaksanakan perintah Allah di hari kemarin, dan hari ini pagi-pagi sudah bisa sholat lagi tanpa dengan suatu apapun. Jadi harus benar-benar kita syukuri. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan hidup kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiut tabiin yang mereka telah mengimplementasi Al-Quran dan hadis Nabi. Yang diantara isi Al-Quran dan hadis Nabi adalah bagaimana kita mengefisienkan salah satu unsur yang ada pada kita, yaitu unsur nafsu. Ya, jadi tidak semua makhluk dikasih nafsu. Yang dikasih nafsu adalah manusia dan binatang. Nah, gitu ya.
makhluk yang dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu, yaitu manusia dan binatang. Nah, gitu. Jadi unsur apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu manusia ada di situ. Gitu ya. Oleh karenanya karena malaikat nggak punya nafsu, ibadahnya bisa konsisten, bisa istiqomah terus. Kita kira-kira, jujur aja ya, kira-kira dengan sholat subuh sejak balik sampai hari ini kira-kira bosan nggak? Ya, sholat subuh terus nanti siang hari duhur, asar, maghrib dan isya dan seterusnya tiap hari, bosan nggak? Jujur aja ya, jujur aja. Jadi ada setan yang menggoda sehingga kadang-kadang ada rasa malas kayak gitu. Kenapa? Karena ada nafsu yang di situ dimanfaatkan oleh setan supaya ibadah kita jadi malas. Nek malaikat nggak ada malasnya, nggak ada nafsu. Makanya bunyi ayat tentang malaikat itu jelas ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya memang pernah bantah sekali, cuma akhirnya dikalahkan oleh Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, qala ataj'alu. Ini malaikat qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Sementara kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sempat membantah. Tapi kemudian kurang dekat ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Seperti itu. Akhirnya malaikat nurut, ya. Dunia dan seisinya tetap diatur oleh manusia, semacam itu, ya. Akan halnya binatang dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Makanya tidak ada yang namanya binatang itu punya sifat belas kasihan, itu enggak ada. Allah hanya membekali kepada binatang itu insting dia sebagai binatang dengan spesies tertentu. Jadi masing-masing spesies memiliki insting sendiri-sendiri, gitu ya. Ada burung yang kurang ajar banget, jadi tidak pernah mau bikin sarang burung lain dipakai, ya, telurnya dibuang, kurang ajar banget itu. Tapi memang begitu kodratinya, gitu. Kita nggak bisa menyalahkan itu dosa besar, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Maka ketika kita nggak punya akal, ya nggak dosa kayak gitu. Orang gila itu apa yang dilakukan itu tidak mengakibatkan dosa, enggak. Oleh karena itu reskrim ketika ada residivis ketangkap kayak gitu ya, itu dihadapkan dulu sama psikiater. Jenis waras apa gemblung kayak gitu. Dicek waras, baru hukum ditegakkan. Ketika dia mencekik anaknya itu stres karena apa-apa mahal, bingung dia nanti hidupnya bagaimana. Ini wacana apa pernah terjadi? Iya, pernah terjadi di Surabaya, ya. Ada keluarga itu awal-awal krisis moneter 98, ya. Jadi memang terjadi. Tetangganya ya gara-gara merumpi tapi tidak dibalut dengan iman. Saya bersyukurnya itu bukan seorang muslim. Nah, tetangganya cerita, alah Bu, sekarang ini biaya kuliah itu begini, biaya sekolah itu begini, beras juga naik dari 700 jadi berapa? 1.500. Saya masih ingat saat itu sih. Nah, gitu ya, segini, wah jadi hidup nanti semakin berat. Ya udah nak, kita mati aja bareng-bareng ya, kayak gitu. Maka anaknya diracun semuanya pakai racun serangga. Jadi ibunya, anak-anaknya minum semuanya. Geleng, ayo nak, kita mati bareng-bareng. Bapakmu kerjanya juga nggak jelas, kayak gitu ya. Daripada nanti hidupnya berat, mati aja. Ibunya terselamatkan dan satu anaknya. Ibunya masuk penjara enggak? Enggak, karena ketika dia melakukan itu di tingkat depresi paling berat, stres pokoknya, nah, gitu, berat pokoknya, nah, gitu ya. Kalau orang yang beriman enggak ada seperti itu.
Makanya nafsu, biar kita bisa mengefisienkan nafsu, kita harus ngerti dulu definisi nafsu itu apa. Nafsu merupakan bagian yang integral dari diri manusia. Jadi sudah pasti ada pada diri manusia. Ya. Jadi sesoleh apapun orang itu tetap punya nafsu. Nah, itu ya. Nah ini kita bisa melihat fakta ini dengan hadis Nabi. Ada sahabat nanya kepada Rasul, bagaimana ini ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari deskripsi ibadah Nabi, ada sahabat bilang, wah kayak gitu caranya, aku akan sholat tidak pernah berhenti. Kalau gitu caranya, aku akan terus membujang sampai mati. Kalau begitu caranya, aku akan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Rasul keluar, kaliankah yang mengatakan tadi begini. Oke mas, ya, aku puasa, aku juga berbuka, ya kan? Kemudian aku sholat dan aku juga istirahat, gitu. Dan aku juga menikahi perempuan. Nah, ujung-ujungnya di akhir hadis itu yang sering dibaca, tapi depannya enggak. Apa itu? An-nikahu sunnati, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini aslinya urutan-urutan hadisnya panjang tadi, cuma ya biasanya yang diambil yang ujung kok. Kenapa? Itu yang dibaca oleh Pak Penghulu. Selalu itu yang dibaca. Begitu. Dari sesoleh apapun, jangan munafik, ada nafsunya tetap. Maka Rasul mengajarkan itu harus diefisienkan itu nafsunya, jangan dibunuh. Seperti itu, tidak bisa terpisahkan. Makanya ketika itu dikekang akan menjadi rusak. Jenengan pernah membaca buku tentang skandal in the church, nah gitu. Pernah baca bukunya? Ya itu. Jadi itu pernah saya lihat di Gramet. Ya biasalah ya, kesalahan lihat buku, duitnya kurang, besok saya ke situ lagi, bukunya udah nggak ada. Mungkin di recall mungkin ya, diambil, jangan sampai dibeli ya. Jadi bagian integral dari diri manusia atau merupakan dorongan dasar. Jadi nafsu merupakan energi pendorong yang kompleks, mengarahkan tindakan dan akan membentuk karakter seseorang. Itu dari nafsu, dari definisi nafsu. Nah berikutnya ada 3 bentuk nafsu. Ada 3 bentuk nafsu. Beda ya, bentuk nafsu dengan macam-macam nafsu itu beda. Bentuk nafsu itu ada 3. Yang pertama adalah nafsu ammaratun bisu, bukan imaratun bisu. Jadi Ibnu Abbas itu mengkaji dari bahasanya ya. Kalau ammarah bisu itu selalu memerintahkan. Kalau imarah memerintahkan, kayak gitu. Jadi ada perbedaan makna. Jadi kalau nafsu ammaratun bisu itu nafsu yang selalu memerintahkan kejahatan. Siapapun orangnya. Nah kalau dia bisa mengendalikan atau mengefisienkan itu nafsu, dia tidak akan terjebak atau dia tidak akan terjerumus ke nafsu itu. Nah ini kita bisa lihat dalam surat Yusuf ayat 53 yang tadi telah kita baca di depan. Yaitu wa ma ubari'un nafsi, aku tidak bisa bebas dari nafsu. Ya. Kenapa? Inna nafsal ammaratun bisu, karena nafsu selalu memerintahkan yang jahat. Makanya ada di ayat sebelumnya itu di bagian atas ya, masih surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi Yusuf itu naksir Zulaikha. Zulaikha ya naksir Yusuf. Begitu. Jadi dua-duanya bernafsu. Jangan dikira hanya Zulaikha saja yang tertarik. Yusuf ya tertarik. Imam Qatadah itu menjelaskan, kenapa Yusuf bisa tertarik? Karena rata-rata pejabat itu istrinya cantik. Benar enggak? Benar enggak? Iya. Pejabat itu rata-rata istrinya cantik. Maka Yusuf manusiawi, Yusuf itu manusia, normal kayak gitu. Jadi suka sama Zulaikha, itu suka. Makanya di kelanjutan ayatnya itu
laula ro'a burhana rabbi, ya. Seandainya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjerumus ke dalamnya. Makanya lanjutan dari ayat ini, la amaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau dirahmati oleh Allah, dia bebas dari nafsu amaratun bisu. Seperti itu. Makanya untuk masalah kemungkaran itu dibahas oleh Ibnu Taimiyah yang unik ya. Jadi misal ada seorang anak itu pingin banget HP keluaran terbaru, pengen Android keluaran terbaru. Dan Android itu ada di dalam mobil. Ya, jadi yang punya mobil HP-nya ketinggalan di dalam. Pingin banget HP itu. Gitu ya. Nah, uniknya kayak gitu ya. Itu yang punya mobil sembrono. Tidak di-lock pintunya. Jadi begitu dibuka, itu jan garing jigotok, tinggal ngambil. Ada orang nggak di situ? Tidak ada orang. Gitu. Jadi dia pingin HP itu, pingin nyolong HP itu, ya kan? Sendirian, tidak ada orang, pintu tinggal buka. Seandainya diambil, tidak ada manusia yang tahu. Diambil apa enggak? Enggak. Nah itu dapat pahala dia. Kalau enggak diambil, itu dapat pahala. Gitu. Nah, kemudian grade yang kedua, itu dia punya niat jahat, tapi tidak bisa mengambil. Ini tidak berdosa, juga tidak dapat pahala. Apa itu? Jadi ketika HP mau dibuka, ternyata mobilnya kekunci. Jadi dia nggak bisa ngambil. Jadi seandainya tidak dikunci, dia akan ngambil. Diambil apa enggak? Enggak. Jadi dia nggak jadi nyuri, maka dia tidak kena dosa. Dapat pahala enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena seandainya dia pintu mobil itu tidak dikunci, dia akan ngambil. Dia nggak bisa ngambil karena dikunci. Nah yang ketiga, udah jelas dikunci, bawa palu, tok, baru diambil lah. Itu baru dosa. Jadi secara umum, manusia itu begitu. Oleh karena itu, setiap orang punya potensi untuk melakukan nafsu yang jahat, amaratun bisu. Ada orang selingkuh enggak? Ada. Kenapa ada orang selingkuh? Ya, kenapa? Ya karena melihat istri orang lain atau orang lain lebih cantik daripada istrinya sendiri. Gitu. Lalu bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah supaya tidak selingkuh? Nah, caranya gampang di situ. Satu, bahwa yang dihalalkan oleh Allah ini berdasarkan dalil syar'i ya. Yang dihalalkan oleh Allah itu hanya istrinya sendiri, bukan istri tetangga, bukan istri bosnya, bukan. Istrinya sendiri yang halal. Nah yang kedua itu dengan ikhtiar kauni. Ikhtiar kauni itu apa? Yang sudah jelas-jelas setia kepada panjenengan itu istri panjenengan. Ada yang di antara panjenengan yang sudah berumah tangga 30 tahun? Ada di sini? Hanya 25 tahun ada? Ada. Yang baru setahun ada? Mau lebih banyak, baik. Iya. Jadi begini, Bapak-bapak sekalian, ke Bapak-bapak dulu ya. Kenapa kita kok bertaruh? Suka dengan ibu-ibu istri tetangga yang belum terbukti setia ke kita. Kenapa jenengan tertarik pada cewek yang belum tentu setia dengan kita? Itu mohon dijadikan bahan renungan. Yang di rumah itu ikut menyertai kita itu kredit rumah sampai rampung, setia. Tolong itu direnungkan kayak gitu. Jadi nanti jadi setia kayak gitu. Gelem istri itu sampai ngempet menahan ingin banget beli motor baru seperti tetangganya, tapi kata suaminya sabar ya Dek, pakai aja yang ini.
Iya mas, kayak gitu. Coba terbukti dia itu bersabar banget gitu. Sama-sama ya Bu ya, sama begitu. Jangan selingkuh juga. Kenapa? Karena suami ibu yang sudah terbukti setia. Kalau orang kantoran, masya Allah, kalau orang kantoran, ibu-ibu tahu lah ya, di kantor itu banyak itu karyawati glowing itu banyak. Berseliweran. Bener ya Bu ya? Dan terbukti itu suami panjenengan itu jan setia banget sama panjenengan. Lah, perempuan itu kan tambah tahun, bukan tambah cantik. Cantiknya luntur. Saya nggak berani ngomong tambah jelek, nah, gitu ya. Kecantikannya luntur Bu. Itu masih setia sama ibu. Coba. Seandainya ini bukan inspirasi, bukan edukasi, bukan motivasi. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Jadi jangan bertaruh gitu. Bisa seorang suami, maaf ya Bu, ada lemburan gitu ya. Jadi pulangnya nanti tengah malam. Lemburan apa gitu kan? Lemburan itu biasanya akhir bulan apa akhir tahun. Ini awal bulan lemburan kan gitu Bu ya. Dan ternyata suami panjenengan tidak pernah lembur kan? Selalu pulang. Doakan aku sayang, ya, aku dalam perjalanan pulang. Wah, kayak gitu. Minta apa? Minta dibelikan apa? Xiaomi atau apalah, kayak gitu ya. Minta dibelikan apa? Seperti itu. Ya. Apalagi panjenengan yang tenaga kependidikan, Allah, isinya glowing kok. Okay. Yeah. Dosen, guru SMA kayak gitu. Bener nggak sih? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa iya ada mahasiswi cupu itu apa ada? Semangat banget itu ya. Jadi bener ya, nggak ada mahasiswi cupu kan nggak ada ya. Nggak ada mahasiswi cupu itu nggak ada. Mesti adus disek, mesti. Coba. Nah, kayak gitu. Godaannya berat, masih setia. Jadi sebelum selingkuh, berpikir dulu. Semua orang itu berpotensi digoda oleh setan. Yang tidak digoda oleh setan itu Rasul Tok, itu pun informasi dari Aisyah. Allah melemahkan setan yang menggoda Rasul. Apa panjenengan Umar bin Khattab? Yang setan tidak akan pernah bertemu dengan kita. Nek ngaku-ngaku ada. Itu enggak, saya enggak ngomong deh. Itu kan ada fulan seperti Umar. Wah, beberapa saat yang lalu ya. Wah, kayak gitu. Ya. Kita bukan Umar, yang setan enggak ketemu dengan kita. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah, Masya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, enggak tahu kita seperti apa kan? Makanya rahmat Allah ini harus kita jaga dengan beribadah sehingga nafsu yang liar itu tidak akan dilakukan. Karena sekali lagi, coba kalau kita cermati tentang fenomena iblis. Iblis itu apa namanya? Potret yang menggunakan amaratun bisu. Nafsu amaratun bisu. Yang ada di kepalanya iblis sama setan itu bikin orang celaka pokoknya. Jadi selalu memerintahkan yang jahat. Gitu. Nek bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itulah yang ada di kepalanya para koruptor, di kepalanya orang-orang yang selingkuh. Itu karena gitu Bu, Pak. Ya, jadi kalau bukan kamu siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Gitu. Selalu dilakukan. Makanya iblis ya. Ini bagaimana caranya Adam ini keluar dari surga. Makanya dia yang bikin hoak pertama kali iblis. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebut pohon yang dilarang itu dengan syajaratil khuldi, enggak. Allah itu dalam Al-Qur'an menyebutkan wala taqraba hadhihi sajarah. Selalu kalimatnya itu.
kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Pohon ini oleh iblis disebut dengan qulna ya Adam hal aduluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian? Ya, dan kerajaannya tidak pernah musnah. Itu yang dikatakan iblis kepada Adam. Ya, seolah-olah iblis berkata, kamu tahu enggak kenapa aku diusir dari surga? Itu kalau informasi saya sampai kepada kita, iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia tidak mau sujud pada Adam sesuai perintah Allah. Tapi iblis kan begitu. Kok ngerti apa? Saya diusir dari surga gara-gara nggak mau makan buah itu. Nah, nek kamu nggak segera makan buah itu, kamu jangan keluar seperti saya. Makan aja. Saya sebagai senior tidak akan menjerumuskan kamu. Rusuh Apple pokoknya. Makanya biarlah aku yang jadi korban. Yang penting kamu tidak ikut celaka sepertiku. Kayak gitu. Dan ternyata yang diminta iblis hidup sampai kiamat, masya Allah. Makanya dia sudah sangat pro untuk menggoda manusia. Sangat pro. Siapapun kita, tua, muda, ya, laki-laki, perempuan, hitam atau putih kulitnya, kena semuanya. Ya, kena godanya semuanya. Makanya iblis tahu kok ada ayat yang berbunyi, la'ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, semua hambamu akan aku sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Ada pengecualian di situ, yaitu ikhlas. Gitu. Jadi kira-kira kita ikhlas gak dalam beraktivitas, dalam beribadah, gitu. Apa itu indikator ikhlas? Indikator ikhlas kita pakai call-nya satu ulama saja, yaitu Malik bin Dinar. Beliau mengatakan orang yang berbuat atau orang yang taat atau orang yang melaksanakan ibadah yang ikhlas itu 11-12 dengan orang yang berbuat maksiat. Nah, gitu. Orang berbuat maksiat kan rata-rata ikhlas. Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang berbuat maksiat? Orang berbuat maksiat itu bagaimana supaya orang lain tidak tahu bahwa dia berbuat maksiat, supaya dia kelihatan aibnya. Maka Malik bin Dinar mengatakan orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan ketaatan seperti dia menghindari maksiat. Jadi nek sholat itu kalau bisa, kayak gitu, nek sholat tahajud itu sampai orang nggak tahu. Gitu. Kalau ibadah bagaimana dia tetap stabil. Bukan ibadah tidak jadi semangat karena komentar, ibadah tidak jadi loyo karena komentar. Kayak rajin ke masjid kan kakean utang. Ngono wis lunas teli orangnya masjid maning. Nah, kayak gitu. Nah, dia kebal dengan komentar seperti itu. Itu kan rajin ke masjid karena memang kayak gitu ya, dia rajin beribadah karena masih punya banyak harapan kepada Allah. Nanti kalau harapannya sudah terpenuhi, lihat aja nanti. Loh, dia tetap istiqomah, terus lah itulah ikhlas. Seperti itu. Menghadapi orang-orang seperti ini, loh, iblis kalau dalam kitab Talbis Iblis ya, itu ada 6 tingkat kayak gitu. Jadi ada 6 target yang dilakukan oleh iblis. Target 1 nggak kena, 2 nggak kena, 3 nggak kena, sampai yang ke-6. Secara garis besar ya orang itu dimusyrikkan, dimurtadkan, bisa apa enggak? Enggak bisa, dia harus melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar apa enggak? Enggak, diajak untuk melakukan dosa-dosa kecil. Makanya kalau orang bebas dari dosa besar, belum tentu bebas dari dosa kecil. Makan sambil berdiri, tangan kiri, ngobrol maning, itu biasanya di forum-forum resepsi pernikahan standing partai. Biasanya begitu ya. Wah, itu isinya wong maksiat itu di situ. Makanya jenengan menikahkan putra putrinya itu nggak usah standing partai. Siapa dikhawatirkan nanti putra putri panjenengan cepat pegatan, cepat ribut anaknya. Kenapa? Karena yang mendoakan sedang bermaksiat. Habis bermaksiat terus mendoakan ngatene kayak gitu. Ya, tolonglah sit partai, jangan standing partai kayak gitu.
Ada meja, 5 kursi, 6 kursi, kayak gitu. Diatur sedemikian rupa. Nah, itu terus stand-stand makanan di situ tinggal ngomong, Pak Pinara, Bu Pinara, Pak Pinara mriko, Pak kursi mriko taksih kosong. Harus reseh, itu yang yang counter makanan itu harus reseh. Pak Pinara, Pak. Nah, gitu. Yang janggleng karena standing partai modelnya kayak gitu kan. Bener nggak? Wis tangan kiri ngadeg karo ngobrol, ya nggak? Pelaku dosa kecil. Mungkin dia tidak pemakan riba, tapi bisnis rika, terus begitu, ya. Ya. Oke, kalau dosa-dosa kecil tidak kena juga, lah itu disibukkan dengan perbuatan bid'ah, gitu ya, perbuatan bid'ah. Iya. Kalau dibahas nanti malah kemana-mana, perbuatan bid'ah gitu aja, ya. Seperti itu ya. Intinya bid'ah itu ya seperti itu, yang tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian dianggap jadi bagian dari ibadah, kalau tidak dilakukan merasa berdosa, nah itu bid'ah namanya. Iya, seperti itu. Kalau ditinggalkan merasa bersalah banget. Dan enggak, ya enggak, itu akan berubah menjadi syiar dan seterusnya, gitu ya. Ya mau nggak mau saya kasih contohnya muludan. Muludan pertama kali kapan? Muludan itu pertama kali di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang melakukan muludan pertama kali itu Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Arab senengannya apa? Orang Arab itu senengannya syair. Iya, senengannya syair orang Arab itu. Itu peperangan melawan tentara Roma, tentara Salib. Kaum muslimin capek. Perang ratusan tahun itu capek. Perang loh Pak. Menjenan kita beraktivitas keseharian saja bosan, apalagi perang gitu ya. Nah, akhirnya Salahuddin perintah kepada Al-Barzanji, Mas nulis syair tentang perjuangan Nabi dari Nabi lahir sampai meninggal. Nulis kitab berjanji berupa syair sampai selesai. Nah kemudian berjanji suruh baca di depan para pasukan. Momennya kapan? Ketika lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, ya kan? Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi, wah terus kayak gitu ya. Bahwa Nabi dulu itu begini pakai syair. Semangat itu akhirnya. Pasukan kaum muslimin semangat Nabi melawan pasukan Salib. Menang. Kayak gitu. Tahun depannya melakukan muludan enggak? Jadi itu sebenarnya muludan itu ya. Seperti itu ya. Nah sekarang sama. Ini orang-orang ini zaman masjid kok sepi teman, kenapa ya kayak gitu. Apa orang ngerti dulu zaman Nabi itu seperti apa? Gitu. Kalau sholat dulu jaraknya jauh-jauh, para sahabat semangat. Ini ya, masjid sudah ada AC-nya, sudah nyaman. Kadang-kadang disediakan kopi dan teh, isi orang mangkat juga. Kenapa ini? Nah, terus diadakan muludan gitu. Tahun depan diadakan enggak? Setelah masjid ini makmur, diadakan enggak? Enggak, ya udah, kayak gitu. Berarti muludan kemarin bukan bid'ah. Tapi nek enggak melakukan terus merasa bersalah atau bagaimana itu beda lagi. Grade di bawahnya mengutamakan amalan sunnah dari amalan wajib. Kemudian yang terakhir godaan setan ini Masya Allah. Dia terlena dengan barang-barang mubah. Itu godaan yang paling bawah. Pokoknya tidak akan membiarkan dia itu. Selalu amaratun bisu. Termasuk sholat mengko. Ibadah mengko. Iya. Nanti. Seperti itu. Apapun itu. Mas misalkan berangkat kerja mengko. Pernah negur ya suaminya ya. Mas, setengah itu orang mangkat, orang baik itu HRD ini orangnya berat. Ya, mungkin amaratun bisu. Yang kedua ini kita bisa lihat yaitu nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Ya, dalam surat Al-Balad ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah tentang nafsu yang lawamah, nafsu yang suka mencela dirinya sendiri.
Ini ada dua ya, ada dua model di sini, yaitu lawamah bil khair wal lawamah bisyarri. Jadi nafsu yang selalu mencela dirinya dalam hal yang positif dan negatif. Ini mending ya. Jadi ada dorongan-dorongan untuk melakukan amal soleh seperti itu. Juga dorongan untuk melakukan maksiat. Jadi kenapa banyak masjid anak mudanya tidak memakmurkan masjid? Ya rata-rata nafsu lawamah ini. Ya. Mumpung masih muda, ngapain memakmurkan masjid kayak gitu? Lebih baik kongkow, lebih baik apa ya? Hura-hura dulu. Ya. Karena masa usia 17 itu tidak akan terulang lagi. Sweet 17 tidak akan terulang lagi. Pergaulan bebas, sebebas-bebasnya. Gitu. Nah, kalau atau yang kedua, ini mumpung selagi muda, ini saya harus melakukan kebaikan. Jadi ketika seorang anak muda itu lupa diajak ke diskotik, dia menyesal, aduh ini gara-gara mama king. Kan kerja kan bisa nanti, ngajari anak, ngajari adik belajar kan bisa nanti, gara-gara mama king. Ya, aku ditinggal teman-teman untuk trek-trekan. Itu ibu disalahkan, bapaknya disalahkan. Ada juga gara-gara mama kayaknya sholatnya telat. Ada nggak yang kayak gitu? Seperti itu lawamah itu seperti itu, mencela yang ada di situ. Coba bandingin nggak gembes, aku sholatnya mesti orang telat ya. Ya dasar memang motornya kayak gini, astagfirullahaladzim, motor kok nggak bisa diajak ibadah gitu. Ganti motor yang baru aja gitu. Nah itu apa lawamah, mencela motornya itu gara-gara mengganggu ketaatannya. Ada juga sebaliknya, mengganggu kemaksiatannya itu ada. Kenapa sih Satpol PP tidak liwat barang? Ya. Akhirnya dia nggak jadi berbuat maksiat gitu kan. Wis kadung diboking, ya. Wis mlebu kamar, ya kan. Ya, wis dibayar, ya. Lawang arep dikunci, dadak digrebek maning. Loh, kayak gitu. Itu lawamah itu seperti itu. Nah, kalau lawamah yang dialami oleh Umar radhiyallahu anhu itu ya seperti yang kita dengar. Umar bin Khattab itu pernah telat sholat asar gara-gara keasikan leyeh-leyeh di bawah kebun kurmanya terus diwakafkan. Ini aku telat sholat asar gara-gara leyeh-leyeh di bawah kebun kurma. Dah, wakafkan aja biar nanti sholatnya tidak telat lagi. Wah, lumayan ya, nah, gitu. Kalau ada jamaah di sini seperti itu, luar biasa. Ya, iya, mantap itu ya. Jadi apa namanya diwakafkan. Ya itu kalau bahasa tazkiyatun nafs itu yang disebut dengan mu'aqobah atau menghukum dirinya sendiri. Nah, nafsu yang terakhir seperti kita ketahui. Bentuk nafsu yang ketiga itu adalah nafsu mutmainnah seperti kita ketahui surat Al-Fajr ayat 27. Nafsu mutmainnah itu yang dicontohkan oleh Rasul SAW kepada kita. Jadi Rasul itu pokoknya itu isine hatinya itu baik tok, nah, gitu. Ya, jadi tidak pernah punya niat jahat kepada orang. Makanya Nabi itu melakukan ghazwah itu sampai 27 kali ghazwah dan syariah itu 47 kali. Berarti kan setiap 4 bulan sekali perang. Jadi selama Rasul di Madinah itu 4 bulan sekali perang, bayangkan. Dan Rasul itu tidak pernah membunuh musuhnya kecuali satu di perang Uhud. Itu pun karena dia mau membunuh Nabi, kedahuluan oleh Nabi. Itu yang terjadi. Iya. Itu kemudian menurun kepada Salahuddin Al-Ayyubi melihat ini kok intensitas serangan musuh kok loyo kayak gitu, ada apa?
Lah nek kita posisi Salahuddin, mumpung musuh hakilo yo sikat sisan tentang baran gitu ya. Salahuddin itu nggak berpikir begitu. Ini kenapa? Biasanya musuh beringas. Ini kok agak lembek kenapa? Itu cari tahu. Ternyata rajanya orang kafir, Raja Rikat II itu lagi sakit. Salahuddin ngirim tabib ke sana. Ngirim tabib ke sana. Aku pantang menyerang musuh yang sedang sakit. Kalau kamu percaya kepadaku, ini ku kirimkan dokter. Nah kamu nggak percaya nggak apa-apa. Nah kamu percaya sama aku, ini saya kirimkan dokter untuk mengobati kamu. Setelah kamu sembuh, ku tawarkan lagi. Kamu masuk Islam, terus no perang apa? Atau yang ketiga bayar jizyah gitu. Raja Rikat itu percaya, Masya Allah, diobati sembuh. Tahu diri? Tidak. Jangan. Perang mani, astagfirullahaladzim. Itu. Ya, kalah lagi. Seperti itu. Makanya baru kali itu ada musuh memuji umat Islam itu di situ. Raja Rikat. Saya baru kali ini punya musuh yang baik hati. Punya musuh baik hati. Musuh baik hati. Enggak ada seharusnya. Tapi ada. Saya hanya akan memerangi kamu ketika kondisi kamu sehat. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin di dalam diri kita itu nafsunya yang baik tok. Seperti itu. Bagaimanapun kondisi kita, itu harus terus selalu melakukan kebaikan. Semacam itu. Jadi pengajian ada kopi mangkat, ada air bening mangkat, tidak ada apa-apa. Iya. Jangan deh, pengajian ngisi Ustadz A berangkat, Ustadz B berangkat, Ustadz C berangkat, Ustadz D berangkat. Loh, itu ya. Kalau pilih-pilih, nah itu yang tidak benar. Ya. Saya nggak mau diisi Ustadz itu. Ya, senangannya nyindiri saya terus, saya nggak akan gitu. Ya, saya nggak akan berangkat. Gitu. Mending Ustadz itu aja. Gitu. Loh, Ustadz ABCD sampai Z itu kan karakternya beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang gayanya serius banget itu. Serius ya. Ada yang suaranya pelan, ngantuki, ya ada. Angel ya, seperti itu. Lah kalau kita pilih-pilih, lah itu dia. Berarti belum mutmainnah. Gitu. Ya. Ada tiga bentuk nafsu. Nah kemudian ada 3 macam nafsu, gitu ya. Ada 3 macam nafsu. Panjenengan bisa mengambil konklusi di awal dari surat Al-Imran ayat 14 ya. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi ini bisa kita ambil konklusi awal. Jadi 3 macam nafsu itu yang pertama lain jenis ya. Jadi 3 nafsu yang pertama bagi kita bapak-bapak itu berarti perempuan. Ya, bagi ibu-ibu berarti laki-laki, semacam itu. Itu bentuk ujian macam ujian yang pertama, yaitu lain jenis. Kemudian yang kedua itu adalah dunia secara umum. Ya. Nah di sini dunia lumayan terperinci, ada qanatiril muqantarah, kayak gitu ya. Harta yang banyak, qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah, dari emas dan perak ya. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Ada yang namanya kuda juga ada. Ada yang di sini punya kuda?
Bukan kuda bensin atau kuda solar gitu. Nah, gitu ya. Ya kendaraan sih, intinya kendaraan gitu. Itu include kepada dunia, termasuk dunia di situ binatang-binatang ternak. Ya, binatang ternak. Ya, jadi apa al-an'am wal hars, sawah dan ladang. Itulah kesenangan dunia. Ada satu lagi yaitu jabatan. Itu pun include kepada dunia. Jadi intinya ada 3 macam nafsu, yaitu perempuan, kemudian dunia dan jabatan. Nah, untuk yang pertama kayak gitu ya, kenapa Pak kita harus setia kayak gitu ya? Kenapa harus setia? Sementara, aduh sebentar ini lumayan sensi. Biasanya yang minta itu bapak atau ibu? Hah? Biasanya yang minta bapak atau ibu? Agak sensi ya. Bukan. Minta itulah, kayak gitu ya. Itu biasanya bapak atau ibu? Oke. Oke, kalau misalkan yang minta itu bapak, kayak gitu ya. Dan ternyata kita, para bapak, itu hanya mendapatkan satu doang, gitu. Hanya boleh menyalurkan ke satu orang, yaitu istri. Iswan, gitu ya. Hanya satu. Ya memang ada opsi 2, 3, 4 itu ada. Tapi karena takut nggak adil, akhirnya satu. Ya, lah itu macam kayak gitu. Yang penting kita sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Kenapa? Karena kalau sabar itu nanti di akhirat akan mendapatkan ganti ya, yang lebih banyak, nah, gitu ya. Ada sebuah hadis yang sangat panjang, saya baca kesimpulannya saja. Ya. Wa inna lahu min huril ain bi itsnaini wa sab'ina zauja siwa azwajihi minat dunya wa anal wahidah minhuma la yu'khadhu muqaddimatiha qadra mailin minal ard. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad juz 2 halaman 537. Ia memiliki 72 istri. Iya kok ya. Selain istri-istrinya ketika di dunia dulu, dan salah seorang dari para bidadari tersebut ya tempat duduknya seukuran 1 mil di dunia. Ini sabar Pak, nah, gitu. Jadi untuk nafsu perempuan di dunia ini sabar dengan satu, tenang aja, di dunia ini nggak akan lama. Terutama panjenengan atau kita yang sudah berumur setengah abad itu tidak akan lama lagi, loh. Jadi nggak usah macam-macam. Sabar saja satu. Nanti begitu meninggal husnul khotimah, dah di sana yang layani panjenengan 72. Tidak hanya 4 itu. 72 kurang 72, nanti sabar dulu. Sekarang satu, sabar. Ya yang sabar ya, walaupun kecantikannya memudar, yang sabar gitu ya. Ya sudah pakai skincare tetap saja pudar karena memang sudah umurnya kayak gitu ya. Ya belum pakai skincare ya tetap aja. Begitu. Itulah kenapa fungsi mata kita itu tambah usia tambah berkurang. Itu supaya panjenengan itu salah lihat istri kita yang sudah mulai memudar itu masih kelihatan cantik, baik kayak pelo, itu tujuannya. Sadarilah kayak gitu loh. Iya. Janganlah, bukan katarak, fungsinya berkurang, kayak gitu loh ya. Dari normal kemudian apa namanya plus setengah, plus 1 dan seterusnya. Apa itu plus? Plus itu nek melihat agak jauh burem, ayo temen bojone aku. Lah kan. Jadi ada hikmahnya. Begitu. Makanya kalau kita sedang tidak baca, gak usah pakai kacamata lah. Kalau tidak sedang baca, tidak sedang memerlukan, gak usah pakai kacamata. Biar istri tetap kelihatan cantik kayak gitu. Itu kalau kalau kita
mau mengefisienkan nafsu kepada perempuan. Nah, bagaimana dengan nafsu kepada finansial atau dunia? Gitu ya. Tenang aja, orang ada buku Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqim itu dijelaskan tentang akhiru mayyadkhulul jannah. Orang yang terakhir masuk surga. Jadi dia di neraka itu udah jangan ditanya berapa lama. Misalnya ada satu orang berzina, naudzubillah min dzalik, ada satu orang berzina, ya. Kemudian jangan pakai hukum Islam lah ya, pakai KUHP. Ya. Kalau di penjara pakai KUHP, perilakunya baik, taruhlah dengan satu kali berzina, itu dia di penjara selama setahun, 365 hari. Wa kana yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat apa itu? Surat Al-Hajj ayat 46 apa ya? Sekitar itu. Wa kana yauman, dan satu hari, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Berarti sekali berzina itu masuk neraka itu 365.000 tahun. Itu sekali berzina. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, hitung baik. Itu baru zina, belum korupsi, aduh. Ya. Belum gunjing, belum yang lainnya. Wes lah, pokoknya dia itu lama banget di neraka, lalu terus masuk surga terakhir, kayak gitu ya. Itu pun dia masih mendapatkan, ya dia pesimis. Kalau dalam hadis qudsi itu pesimis. Ya Allah, Fulan, sudah waktunya kamu masuk surga. Allah berfirman begitu. Ya Allah, jangan mengolok-ngolokku. Bukankah surga sudah penuh? Jangan mengolok-ngolokku. Kemudian Allah tertawa. Setelah Allah tertawa, kemudian menjelaskan. Fulan, bagimu yang terakhir masuk surga, itu kamu akan kembali akan mendapatkan kenikmatan dunia 10 kali lipatnya. Kenikmatan dunia. Jangan sudah ke air terjun, jangan jauh-jauh lah. Wis tau ning Curug Gomblang? Lah, jangan urung. Jangan jadi orang Banyumas lah. Curug Gomblang urung tahu, Curug Penganten urung tahu. Lah bagaimana saya mau cerita Raja Ampat? Bagaimana saya mau cerita air terjun Niagara? Lah wong Gomblang kono lor bae urung tahu. Jangan, Bu, ajak suaminya ke sana. Orang-orang tahu plesir, gitu. Begitu loh ya. Lah keindahan Curug Penganten, di atasnya Curug Jenggala. Masya Allah, tinggi banget. Nah, jadi jenengan berdiri di sini, ya. Air terjunnya di pojok masjid situ, klebes jenengan di sini. Ya. Bener ya? Berarti jenengan mesti tahu mana. Nah, gitu. Seperti itu. Bener ya, Pak ya? Jadi jangan terlalu dekat. Nih loh, apa jenenge? Iya. Uap air bukan uap ya. Percikan air itu terlalu jauh jangkauannya. Berarti nek ke Curug Penganten itu harus bawa ganti. Iya. Iya, gitu. Nah, gitu. Nah itu orang masuk surga terakhir itu nanti keindahan air terjun Niagara 10 kali lipatnya. Jenengan bisa bayangkan enggak? Di surga jenengan nanti akan minum kopi susu. Nikmatnya 10 kali lipatnya ini. Gimana jenengan bayangkannya? Bisa enggak? 10 kali lipat nikmatnya ini gimana? Itu ada apa itu? Apa itu? Kuenya? Ada martabak gurih itu. Nanti di akhirat ada martabak surga. Ya, nikmatnya 10 kali lipat. Jangan bermimpi punya istri artis yang cantik. Saya maunya Nikita itulah, kayak gitu ya. Ya. Nikita ada berapa? Nggak tahu. Yone, mbah-mbah nggak tahu ya. Nikita ada berapa? Ada 2. Ada Nikita Willy, ada Nikita Mirzani. Kayak gitu ya.
Loh, itu gampang kok, itu kan ada di media. Nah gitu. Iya kan? Ngapain ngikuti infotain kayak gitu. Jadi kalau jenengan bermimpi istrinya itu seperti ini kita Willy, di akhirat itu ya akan dapat kita Willy, tapi cantiknya 10 kali lipat. Gimana kamu bayangkannya? Nggak bisa. Itu orang terakhir masuk surga. Jadi dunia seisinya ini, jenengan naik mobil sok empuk banget ya. Jadi jalan mana itu? Jalan Kalisat, kerasa jalan tol. Nah, gitu. Itu nanti jenengan di akhirat dapat mobil yang nikmatnya 10 kali lipat. Nah, gitu. Itu yang terakhir masuk surga. Jadi nggak usah khawatir. Jadi sabarlah dengan dunia yang ada pada kita sekarang. Nah, gitu ya. Sabar dengan dunia yang ada pada kita sekarang. Jabatan juga begitu. Jenengan punya rakyat sejumlah 72. Ketua RT ada nggak di sini? Itu pun sebagian nyebeli anggota warga RT itu nyebeli. Itu jenengan punya rakyat namanya istri ada 72 rakyatmu. Gitu. Jadi raja di sana dilayani Pak Raja. Apa? Gitu. Nah, saat ini begini yang ada kayak gitu. Teman sekalian, jadi seperti itu yang substansinya bagaimana supaya kita bisa mengefisienkan nafsu, supaya nafsu ini mengajak kepada kita ke jalan yang benar dan selalu menambah persentase dan kualitas ibadah kita dengan memaksimalkan, dengan mengefisienkan nafsu. Mekanismenya saya minta waktu 2 menit lagi, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita, yaitu dari Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasul sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bi. Hadis hasan sahih ya. Dengan sanad yang sahih. Nah, itu ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti yang aku bawa. Jadi kalau kita bernafsu kalau Nabi memberikan penjelasan kepada kita ya untuk mekanismenya, misalkan ada orang tertarik dengan ketika kita kaum Adam sedang ngantor di luar, lihat cewek cantik, masya Allah, ayune kayak gitu ya. Nah, Nabi menganjurkan kamu harus segera pulang ke rumah. Bisa kamu lampiaskan kepada istrimu. Seperti itu. Nah, zaman kita sekarang enak ya, rata-rata. Ini nggak ada yang nggak pegang Android kan? Semuanya pakai Android ya. Nah, itu pasang wallpaper istri, gitu. Gitu ya. Jadi nanti kalau lihat cewek glowing di luar, langsung buka HP. Nah, gitu ya. Lah kayak ya bukan ya. Nah, makanya wallpaper saya ini, Bu. Nah, kelihatan dari situ? Iya, tuh. Iya. Iya. Ya saya tutupi muka saya ya. Jadi udah lihat kan ya? Ini udah dari dulu wallpaper ini. Jadi begitu ada HP, langsung wallpapernya itu. HP istri pun begitu, wallpapernya saya. Enggak juga. Tapi ya itu, untuk menjaga. Ya Allah, kita tidak munafik ya. Lihat cewek glowing itu suka, itu tidak munafik. Normal. Tapi ya itu tadi, langsung bisa dilampiaskan dengan membandingkan. Seperti itu. Tamani masjid itu biji gitu. Baik, seperti itu ya. Sebagai closing statement ya. Mari kita maksimalkan potensi atau unsur yang ada pada kita, yaitu nafsu yang harusnya membackup kita untuk semakin taat kepada Allah. Aku lupa lihat dalam misal, saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.